Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu persamaan kuadrat. Oke, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk tujuan pembelajarnya sendiri, yang pertama yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi karakteristik dari persamaan kuadrat dengan melihat nilai diskriminannya jika diberikan persamaan kuadrat dan dikerjakan secara teliti. Oke, berikutnya pengertian. Di dalam pengertian nanti itu ada bentuk umum persamaan kuadrat, ada akar persamaan kuadrat, dan banyak akar persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan nilai A, B, dan C-nya adalah bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Sedangkan untuk persamaan kuadrat sendiri ini, variabelnya pangkat tertingginya adalah 2. Jadi jika nanti tidak pangkat tertingginya tidak 2, maka dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Oke, contohnya seperti di bawah ini. Perhatikan beberapa persamaan kuadrat. Contoh yang A, termasuk persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya juga 2 dan nilai A-nya tidak 0. Begitu juga dengan contoh B, C, dan D. Akar persamaan kuadrat, atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Jadi nanti kita akan mencari akar-akar dari persamaan ini. Nilai X itu nanti jika dimasukkan ke dalam persamaan kuadrat ini akan bernilai 0. Jadi X itulah yang dinamakan akar penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, banyak akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 itu bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat itu dapat dilihat dari nilai diskriminannya. Bagaimana cara mencari nilai diskriminan? Yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real berbeda atau berlainan jika nanti nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Kemudian persamaan kuadrat mempunyai 1 akar real jika nilai D itu sama dengan 0. 1 akar real itu juga sering disebut 2 akar real kembar. Yang C, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar jika nilai diskriminannya itu nanti 0. Jadi sebuah persamaan kuadrat itu bisa diketahui apakah dia mempunyai 1 akar, 2 akar, atau tidak memiliki. Itu dilihat dari nilai diskriminannya. Perlu diingat ya, kalau D-nya lebih besar dari 0 maka ada 2 akar yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0 maka dia punya 1 akar atau akarnya kembar. Kalau D-nya kurang dari 0 maka dia tidak memiliki akar. Berikutnya cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya. Di sini nanti anak-anak bisa memilih cara yang paling mudah dipahami. Yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus ABC. Oke. Yang pertama dengan pemfaktoran. Oke, contohnya seperti ini ya. Misalkan ini pemfaktoran persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0.
itu bisa ditulis menjadi X plus P kalikan X plus X sama dengan 0. Nah, nilai P dan X ini itu dipilih dengan syarat jika P dan X-nya ditambahkan, maka hasilnya nanti B. Jika P dan X nanti dikali, maka hasilnya adalah C. Nah, setelah persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P kali X plus X sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X plus P kali X plus X sama dengan 0, maka X plus P sama dengan 0 atau X plus X sama dengan 0. X sama dengan min P ya. Jadi ini plus P menjadi pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi min P. Yang di sini X menjadi min X. Maka nilai X min P atau X min X itulah yang disebut sebagai akar persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, tahap ini sama dengan yang di depan tadi. Nah, ini satu contoh ya. X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Nah, anak-anak harus tahu dulu nilai A-nya berapa di sini? 1. Nilai B-nya negatif 15, nilai C-nya 14. Nah, ini maka ya nanti bilangan P dan X-nya itu kalau ditambahkan hasilnya sama dengan B. Berapa B-nya? Nah, negatif 15. Kalau dikalikan nanti hasilnya sama dengan C. Berapa C? 14. Nah, kalau kita tulis pada kolom seperti ini ya, kita coba-coba saja. Berarti kita harus mencari faktor dari hasil perkalian. Hasil perkaliannya tadi berapa? 14. Maka ini ya hasil perkaliannya 14. Kita cari nanti nilai P dan X-nya yang menghasilkan 14. Kita cek kalau P1 X 14. 1 tambah 14 15. Kalau dikali 14. Cocok nggak kira-kira? B yang diminta berapa? Negatif 15. Ini baru 15. Berarti pilihan pertama tidak bisa dipakai. Kemudian pilihan kedua 2 dan 7. 2 ditambah 7 9. 2 kali 7 14. Berarti cocok apa tidak? Tidak, karena B yang diminta adalah negatif 15. Contoh ketiga, negatif 1 dan negatif 14. Kalau ditambahkan negatif 15, kalau dikalikan 14. Min kali min plus. Nah, ini nilai B-nya min 15, C-nya 14. Berarti kita bisa mengambil nilai P dan X-nya adalah negatif 1 dan negatif 14. Nah, langkah berikutnya, nah difaktorkan ya, jadinya X min 1 kali X min 14 sama dengan 0. Berarti X min 1 sama dengan 0 atau X min 14 sama dengan 0. X1 sama dengan, karena di sini sebelumnya min 1, kita pindah ke kanan jadi 1. Ini juga berarti X2-nya 14. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan 14. Anak-anak jangan sampai keliru, jangan memilih negatif 1 dan negatif 14. Tapi harus sampai ke langkah yang kedua. Ya. Sampai ke langkah yang kedua tadi menemukan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1,14. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, bentuk kuadrat sempurna itu seperti ini. X plus P kuadrat dan X min P kuadrat. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu bisa dirubah menjadi kuadrat sempurna. Ini langkah-langkahnya, nanti bisa dibaca di bahan ajarnya. Ini salah satu contohnya ya. 2x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, alternatif penyelesaiannya 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. 2x kuadrat plus 7x sama dengan 3-nya dibawa ke sebelah kanan jadi min 3. Oke, selanjutnya kita bagi dengan nilai A-nya. Nilai A-nya berapa? 2. Berarti 2 bagi 2, 1. 7 dibagi 2, 7 per 2x sama min 3 per 2. Jadi ini nanti tergantung nilai A-nya. Kalau A-nya belum 1, maka harus dibagi dengan A tersebut biar X kuadratnya ini bernilai 1.
Berikutnya, X kuadrat plus 7 per 2X plus 7 per 4 kuadrat sama dengan min 3 per 2 plus 49 per 16. Dari mana ini? 49 per 16 dari sini. 7 per 2 ini ya, ini menjadi 7 per 4 kuadrat. Oke, nanti bisa dibaca lagi sendiri. X plus 7 per 4, ini 7 per 4, jadi sebelah kanan dan sebelah kiri sama-sama ya, ditambah 7 per 4 kuadrat. X plus 7 per 4 kuadrat di sini ketemu 25 per 16. Kenapa kok yang sebelah kiri dikasih pangkat? Karena yang sebelah kanan di akar. Oke, kalau kita ke sebelah kanan dikasih akar, maka yang sebelah kiri pangkatnya hilang, menjadi X plus 7 per 4 sama dengan plus minus akar 25 per 16. X plus 7 per 4 sama dengan plus minus 5 per 4. Akar 25, 5 akar 16, 4. Maka X1 nya adalah min 7 per 4 plus 5 per 4 sama dengan min setengah. X2 nya min 7 per 4 min 5 per 4. Jadi yang berbeda tanda min sama plusnya ini, ketemu min 3. Jadi X1 nya adalah min setengah dan X2 nya min 3. Himpunan penyelesaiannya berarti min setengah, min 3. Yang ketiga, dengan rumus ABC dengan prinsip melengkapkan kuadrat sempurna, maka akan diperoleh rumus seperti ini. X12 itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini rumus ya. Jadi bisa dipakai juga untuk menentukan akar-akarnya. Contoh, 4X kuadrat min 5X plus 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita peroleh nilai A-nya berapa? 4. Nilai B-nya negatif 5. Nilai C-nya 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya langsung. Min B-nya min 5 plus minus min 5 kuadrat min 4 kali 4 kali 1 per 2 kali 4. 5. Min kali min plus. Ini 25 min 16 ketemu seperti ini. Jadi X1 nya adalah 5 plus 3 per 8 dibagi sama dengan 1 ya. 5 tambah 3, 8. 8 dibagi 8, 1. Atau X2 nya 5 min 3 per 8 dapat 1/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/4 dan 1. Berikutnya ini menyusun persamaan kuadrat. Misalkan sudah diketahui ada akar P dan Q, kalau disuruh membuat persamaan kuadrat tinggal masukkan aja ke sini ya. X min P kali X min Q sama dengan 0. X kuadrat min P X min, jadi ini tinggal nalikan aja kayak bentuk aljabar dulu di kelas 7. X kali X kuadrat. P kali X min P kali X min PX min P kali min Q, maaf, X kali min Q min X min P kali min Q min kali min plus, jadi P kali Q. Tinggal masukkan aja seperti ini contohnya. Jika ada akar 2 sama min 3, langsung dimasukkan. P plus Q 2 ditambah min 3 itu min 1. P kali Q 2 kali min 3 itu min 6. Bentuk persamaannya menjadi X kuadrat min P nya berapa tadi? Min 1. Yang pertama ya, yang P plus Q ini min 1. Dan yang P kali Q nya min 6. Jadinya X kuadrat min kali min plus X min 6 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Oke, silakan dibuka lagi nanti pada bahan ajarnya. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya, boleh WA langsung. Nanti akan saya jelaskan. Ini untuk LKPD-nya atau LK-nya. Maaf saya memberi petunjuknya keliru nomornya ya. Jadi ini diabaikan saja.
Oke. Ini diabaikan ya, anak, nggak usah dipakai ini. Kita langsung masuk di bawahnya. Ini untuk LK-nya sudah ada, tinggal ngisi ya. Nah, tinggal ngisi saja, silakan ditanyakan nanti kalau menemui jalan buntu. Oke, untuk yang nomor 8 ini kamu suruh menentukan apakah dia ini mempunyai kesimpulannya apa gitu ya. Yang A mungkin dia ini kayak A ini berarti punya 2 akar berbeda karena nilai diskriminannya lebih besar dari 0. Nanti ditulis yang A kesimpulannya berarti karena diskriminannya lebih besar dari 0 maka mempunyai 2 akar yang berlainan. Seperti itu nanti sampai Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.